Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, melayani Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang pasal 22 ayat 2 sampai ayat yang kelima, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kita baca dulu ayat yang kedua, 2b khususnya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Jadi pohon kehidupan selalu berbuah, selalu bisa dimakan buahnya untuk memberikan hidup kekal kepada kita semua. Itu sudah diterangkan. Sekarang masih bagian kedua, yaitu dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, ini daunnya sekarang. Buahnya sudah kita pelajari, daunnya sedang kita pelajari. Daun ayat 2b, daun pohon kehidupan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun pohon kehidupan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun pohon kehidupan ini adalah firman Allah yang menjadi daging. Ya, pohon kehidupan itu Tuhan Yesus. Daunnya itu aktivitasnya. Kalau pohon itu daunnya lebat, aktivitasnya tinggi dia. Kalau daunnya sudah rontok seperti pohon jati, di musim kemarau daunnya rontok, dia tidak aktif karena tidak ada air, tidak aktif. Tapi kalau daunnya lebat, aktif. Nah, aktivitas dari Tuhan Yesus salah satunya mati di kayu salib. Ini daun pohon kehidupan, sama dengan firman Allah yang menjadi daging, sama dengan korban Kristus di kayu salib, sama dengan tubuh dan darah Yesus. Perjamuan suci penting, tubuh dan darah Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit bangsa-bangsa. Seluruh bangsa di dunia mengalami penyakit bangsa-bangsa, yaitu penyakit secara jasmani. Sakit apa saja seluruh dunia ada. Mau negara maju, negara berkembang, negara miskin, penyakit apapun ada. Itu penyakit bangsa-bangsa secara tubuh. Mulai penyakit luar, penyakit dalam, penyakit apa saja ada semuanya. Saudara ya, nah ini penyakit tubuh, penyakit ekonomi ada semuanya. Penyakit tubuh, ekonomi, penyakit studi, tidak selesai-selesai studinya dan lain-lain, ada semua seluruh dunia. Penyakit bangsa-bangsa. Kemudian juga penyakit dosa-dosa secara rohani. Penyakit dosa-dosa sampai puncak dosa. Yang sudah menjadi tabiat dosa, sudah jadi tabiat. Puncak dosa itu dosa makan minum, merokok, jadi tabiat. Kalau pagi-pagi belum merokok, wah belum, itu tabiat sudah. Mabuk, nah itu kalau malam tidak mabuk, wah tidak bisa tidur. Nah itu tabiat sudah. Itu di bangsa-bangsa manapun ada. Merokok, mabuk, narkoba banyak. Di desa-desa banyak. Sudah ya, banyak sekali. Nah itu penyakit bangsa-bangsa. Di kota, di desa, semuanya. Kemudian penyakit kawin mengawinkan, percabulan, wah itu paling banyak ini. Di saku ada, di HP ada, di mana ada semua. Penyakit percabulan, nikah yang salah di mana-mana ada. Hati-hati, saudara ya. Nikah yang salah di kota, di desa, di luar negeri, dalam negeri, negara mana saja banyak terjadi. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan terjadi semua. Nah inilah daun pohon kehidupan, korban Kristus, tubuh darah Yesus, sanggup menyembuhkan penyakit bangsa-bangsa, baik jasmani maupun secara rohani. Ya. Nah, sehingga kalau sudah penyakit disembuhkan, penyakit dosa terutama, sehingga yang pertama ayat 3 sampai ayat 4, tidak akan ada lagi laknat. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah, tahta anak domba akan ada di dalamnya. Nah itu 3-4 ya. Kemudian yang kedua ayat 5. Ayat 5. Malam dan malam tidak akan ada lagi di sana. Kalau sudah dosa disembuhkan,
maka kutukan dosa tidak ada, laknat, maka malam tidak ada, kegelapan juga tidak ada lagi. Kegelapan juga tidak ada lagi. Ini saudara ya. Baik, kita mempelajari tidak akan ada lagi laknat, ayat 3. Kita baca ayat 3. Tidak akan ada lagi laknat. Maka tidak akan ada lagi laknat. Kalau penyakit dosa, puncak dosa sudah disembuhkan, disucikan, tidak ada lagi laknat, kutukan dosa. Dan tahta Allah, tahta anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi tidak akan ada lagi laknat, kutukan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Nah, kalau dosa sudah disembuhkan, kutukan dosa sudah tidak ada lagi, maka hubungan kita atau sehingga hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dan kita bisa merasakan suasana tahta Tuhan, tahta surga. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dan kita bisa merasakan merasakan suasana tahta Tuhan, suasana tahta surga. Nah, secepatnya begitu kita mendengar firman, menunjuk dosa-dosa, puncak dosa, kita mengaku, kita tinggalkan, secepatnya hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Tidak ada lagi tidak tenang. Kalau ada dosa itu tidak tenang, tidak damai. Begitu ingat, waduh sedih kita, tidak tenang. Nah, tapi kalau sudah disembuhkan, dihapuskan, nah, sudah pulih hubungannya, kita merasa suasana tahta surga, suasana tahta Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, bagaimana suasana tahta surga? Ya, kita banyak membayangkan begini begitu, sederhana aja. Mazmur 11 ayat yang keempat, ini suasana tahta Tuhan, tahta surga. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Nah, inilah tahta surga. Saudara, ini tahta surga. Mazmur 11 ayat yang keempat. Jadi dari tahta surga, dari tahta Tuhan, tahta surga, maka mata Tuhan bagaikan nyala api itu. Di dalam Wahyu, mata Tuhan bagaikan nyala api. Mata Tuhan yang bagaikan nyala api sedang mengamat-amati. Mengamati itu melihat dengan teliti sampai paling dalam, yang tidak bisa dilihat orang, diteliti, diamati, diteliti itu. Saudara ya, namanya penelitian, pengamatan. Oh, itu detail sampai kedalaman hati kita. Yang istri tidak tahu, yang suami kita ya, suami kita tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, gembala tidak tahu, jemaat tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan bisa tahu. Itu istilah mengamat-amati, meneliti dengan sedalam-dalamnya, sampai sedalam-dalam. Dan sorot matanya menguji anak-anak manusia. Inilah suasana tahta. Dari tahta Tuhan, tahta surga, maka mata Tuhan bagaikan nyala api, sedang mengamat-amati dan menguji kita semua. Artinya sedang menyucikan. Nah, itu sedang menyucikan kita dengan nyala api firman Allah, nyala api Roh Kudus, nyala api kasih Allah. Ya, sedang menyucikan kita dengan nyala api firman bagaikan api, Roh Kudus bagaikan api, dan kasih Allah bagaikan nyala api juga semuanya. Dan juga menyucikan kita dengan nyala api siksaan, percikan darah, sengsara daging karena Yesus. Nah, itu saudara, kita seringkali diizinkan mengalami sengsara daging karena Yesus. Nah, itu untuk menyucikan kita. Sengsara daging karena Yesus untuk menyucikan kita. Seringkali kita tidak salah